Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Yuliana Balinda, mahasiswa Universitas Terbuka UPPJJ Bandung dengan NIM 877839919. Kali ini saya akan menyajikan video mengenai ekosistem darat. Ekosistem darat yang saya akan tampilkan adalah mengenai ekosistem darat alami, yaitu sungai. Saya mengambil sungai karena ini dekat dengan alam sekitar saya. Ekosistem merupakan suatu sistem proses interaksi antara makhluk hidup atau biotik dengan lingkungan fisik atau abiotik di suatu tempat tertentu. Secara struktural, dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik atau makhluk hidup terdiri dari produsen, yaitu tumbuhan, konsumen, hewan, dan dekomposer pengurai. Sedangkan komponen abiotik atau lingkungan fisik terdiri dari iklim, tanah, air, dan cahaya. Di dalam ekosistem terdapat istilah yang disebut dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dari cara terbentuknya, terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami diantaranya hutan, padang rumput, laut, danau, dan padang pasir. Sedangkan contoh ekosistem buatan diantaranya kolam ikan, sawah, ladang, atau kebun, dan akuarium. Berikut ini alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pengamatan diantaranya seperangkat alat tulis, lembar tabel pengamatan, lup atau kaca pembesar, barometer, lingkungan sekitar. Langkah kerja yang dilakukan pada pengamatan kali ini adalah 1. Tentukan ekosistem darat alami di sekitar tempat tinggal atau sekolah tempat Anda mengajar yang akan diamati komponen-komponennya. 2. Setelah Anda temukan tempatnya, kemudian amati komponen-komponen abiotiknya meliputi suhu udara, pencahayaan, angin, jenis atau warna tanah. 3. Untuk mengetahui suhu udara, gunakan barometer. Sementara untuk mengetahui keadaan pencahayaan, angin atau tanah, perkirakan saja. 4. Catat semua data pada tabel pengamatan. 5. Setelah mengamati komponen abiotik, perhatikan komponen biotiknya. Catatlah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut. Hasil pengamatan. Sungai adalah aliran air alami yang mengalir dari hulu sungai dan bermuara ke hilir sungai. Biasanya, sungai bermuara ke laut, ke danau, ataupun ke sungai lainnya. Sungai termasuk ekosistem darat alami karena mendukung habitat bagi spesies tanaman dan hewan lainnya. Komponen biotik yang saya temukan adalah pohon sukun. Selanjutnya, yang kedua, pohon pisang. Yang ketiga adalah pohon nangka. Yang keempat, pohon singkong. Yang kelima adalah bunga liar. Yang keenam, pohon pepaya. Ketujuh, tanaman keladi hitam. 8, tanaman bawang daun. 9, rumput liar. Untuk hewannya ada burung terbang. Yang kedua, kupu-kupu. Yang ketiga, lebah. Keempat, ayam. Kelima, ikan kecil. Keenam, belalang. Ketujuh adalah nyamuk. 8, ada semut. Dan dekomposernya atau pengurainya adalah cacing tanah. Selanjutnya adalah komponen abiotik.
Komponen abiotik pada ekosistem darat di sungai yaitu suhu 25 derajat Celcius, tanah subur berwarna coklat, air agak keruh, angin atau udara semilir sejuk dengan HPA 106,7 dan pencahayaan cukup terang. Ekosistem darat buatan kolam ikan. Pada kolam ikan terdapat komponen abiotik yaitu suhu, nutrien, air, angin, dan pencahayaan. Sedangkan komponen biotik pada kolam ikan yaitu tumbuhan dan hewan. Komponen biotiknya yaitu ikan hias dan juga alga di dalam kolam. Selain itu, komponen biotik dari ekosistem darat buatan kolam yaitu tumbuhan yang ditanam sengaja oleh manusia dengan berbagai tanaman aglonema atau tanaman hias seperti tanaman tanduk rusa, sirih merah, dan juga lidah mertua. Selain itu, terdapat juga tanaman aglonema atau tanaman hias lainnya. Sedangkan pengurainya adalah bakteri. Komponen abiotik pada ekosistem buatan pada kolam ikan yaitu suhu 23 derajat Celcius, nutrien atau pakan cukup, air keruh karena alga tetapi cukup banyak intensitas airnya, angin, semilir sejuk, dan pencahayaan sangat terang. Nutrien yang tersedia adalah pakan khusus ikan. Pengamatan ekosistem darat alami di sungai dan ekosistem darat buatan di kolam menunjukkan perbedaan signifikan dalam komponen abiotik dan biotik. Ekosistem darat alami memiliki komponen abiotik seperti suhu, tanah subur, air agak keruh, dan pencahayaan cukup terang mendukung kehidupan berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Sedangkan komponen biotiknya meliputi berbagai jenis tumbuhan seperti pohon pisang, sukun, mangga, dan rumput liar serta hewan seperti kupu-kupu, lebah, semut, dan burung serta pengurainya seperti cacing membantu menguraikan bahan organik dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Pada ekosistem darat buatan yaitu di kolam memiliki komponen abiotik seperti suhu, nutrien, air keruh, dan pencahayaan sangat terang mendukung kehidupan organisme akuatik. Sedangkan komponen biotiknya meliputi tumbuhan seperti alga hijau, tanduk rusa, dan lidah mertua, serta hewan seperti ikan dan bakteri. Ekosistem kolam ini dirancang untuk mendukung kehidupan ikan dan organisme lain yang bergantung pada kondisi air. Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil pengamatan kali ini adalah 1. Ekosistem darat alami di sungai memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekosistem darat buatan yaitu di kolam. Kedua, komponen abiotik dan biotik pada kedua ekosistem tersebut berbeda, mencerminkan kondisi dan kebutuhan masing-masing ekosistem. 3. Ekosistem darat alami memiliki kemampuan untuk mendukung kehidupan berbagai jenis organisme secara alami, sedangkan ekosistem darat buatan yaitu kolam dirancang untuk tujuan tertentu seperti budidaya ikan.